Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat tani pencinta kopi di seluruh tanah air. Jumpa lagi dengan channel Kopi Jalan Express, channel berbagi sharing seputar tanaman kopi. Oke sobat tani, sebelum kita membahas mengenai tentang kopi apakah ini, dan ini buah musim ataukah penyelang, kita akan, seperti janji saya kemarin, banyak sekali yang belum terjawab. Untuk yang berkomentar, banyak sekali yang bertanya. Akan kita jawab pada kesempatan video kali ini. Untuk videonya jangan skip tentunya sobat tani, supaya tidak terjadi gagal paham ya sobat tani. Nah ini, kita nanti akan spill klon ini. Wow, amazing. Dan ini masih di edisi hari Jumat ya sobat tani, tanggal 21 di tahun 2025 dan masih di bulan 11. Oke, ini bukan di tempat saya ya sobat tani, ini adalah di kebunnya Pak Mehmet. Nanti akan kita spill. Ini ada juga yang buahnya seperti ini, yang kering seperti ini, ada juga yang bolong. Kita akan spill ya. Ini seharusnya kalau dilakukan perawatan yang maksimal, amazing sekali ini ya. Nih, akan kita spill nanti ya yang seperti ini. Oke sobat tani ya, karena keseluruhannya ada 74 komentar, akan kita jawab langsung pada kesempatan video kali ini. Sebelum kita review klon Jarwo tadi ya, apa saja kekurangan dan kelebihan klon Jarwo tadi kita akan bahas nanti ya. Oke, dari underscore Bang Bayu ya, yang bertanya, Bang, kalau saat ini kopi masih berbunga di setekan baru, apakah termasuk bunga penyelang atau musim? Kebun saya di dataran rendah, setekan bulan 2 atau penyambungan di bulan 2. Oke, saya kasih tanda love dulu ya. Jadi untuk sobat tani yang melakukan penyambungan di bulan 2 itu akan berbunga sekarang ya. Di daerah panas itu akan terjadi buah musim ya, karena di daerah panas itu lebih cepat proses motoyuyu, demegan, dan besarnya buah, serta proses merahnya buah kopi pun lebih cepat di daerah panas. Maka itu adalah buah untuk musim ya sobat tani. Seperti itu, karena efek cuaca kemarau basah kemarin jadi sedikit terlambat. Seharusnya sudah motoyuyu, bahkan sudah agak besar ya, lebih dari motoyuyu. Nah ini yang mempunyai fotokopi ya, kalau nggak salah ini Mas Maniswari dari Banding Agung ini yang bertanya, Mas, aku baru nanam kopi dari polybag umur 2 minggu, apa sudah bisa dipupuk ya, dan pupuknya apa yang pas? Oke, 2 minggu nanti ya, saya sarankan 1 bulan ya sobat tani. 1 bulan tanam, kita kasih sedikit aja nitrea dulu, batu mancing atau kohe ayam boleh untuk penyubur ya. Mudah-mudahan lagi stay tune nih. Dari akun underscore ngoraks TV channel Bengkulu, Saluma ya. Hadir Bang, kalau MDPL 200 bisa full enggak gempolannya? Bisa ya sobat tani. Jadi MDPL rendah atau MDPL tinggi itu tergantung dari perawatan kita kok ya sobat tani. Jadi semuanya itu harus kita rawat, baik wiwil, pemaksimalan bahan. Sering saya sharingkan, mari kita maksimalkan bahan. Oke, pertanyaan kembali dari Mas Herman Syah. Oke, yang menanyakan Mas Herman ya, apakah B02 ranting paling besar 3 ruas, maksudnya ini ya, bukan 3 ranting, tapi Mas Herman menulisnya 3 ranting.
B2, B0 2 ranting, paling besar 3 ruas, apakah berpotensi penyelang? Jadi 3 ruas untuk klon daun lebar itu bagus ya, rekomendasi. Tapi untuk klon seperti Arsad, seperti Bagio dan yang lainnya, Besemah dan Mega Tanjung itu berpotensi penyelang. Untuk yang 3 ruas ya. Nah, saya sarankan untuk Mas Herman ya. Kalau untuk klon Jarwo atau daun lebar atau Tugu Super itu boleh 3 ruas, tapi untuk klon yang lain tetap konsisten di bulan 11 ini baru 1 ruas ya. Seperti itu supaya aman dari penyelang. Ini ada pertanyaan dari Bang _ Rino Hidayat ya. Mas Rino Hidayat, Bang, buat ranting biar panjang pakai pupuk apa? Mudah-mudahan mewakili juga. Mungkin ada banyak pertanyaan sobat tani yang lain. Ini yang diwakilkan oleh Mas Rino Hidayat. Jadi untuk memanjangkan bahan B0 kembali Nitrea ya. Nitrea itu sangat dominan sekali untuk menyuburkan bahan. Jadi monggo silahkan untuk Mas Rino Hidayat, mudah-mudahan lagi stay tune. Jadi untuk memanjangkan ranting atau bahan B0 itu disarankan menggunakan pupuk Nitrea. Kapan cara mengaplikasikannya? Nanti di bulan 4 ketika buah kopi memasuki fase penuaan. Kalau sekarang jangan dulu. Kalau sekarang rekomendasi bulan 11 sekarang NPK. Tetap ada unsur hara nitrogennya untuk memanjangkan ranting, tapi lebih fokus ke buah ya untuk di bulan-bulan sekarang ya. Seperti itu ya sobat tani yang lain. Mungkin ada juga yang membutuhkan jawaban seperti ini yang ditanyakan oleh Mas Rino Hidayat. Oke, datang lagi dari Bang Ade Pranata _ Ade Pranata. Bang, klon yang pas untuk dataran rendah di MDPL 300 apa ya? Soalnya rata-rata di sini kopinya nggak bulat, gugusan kopinya. Oke, kembali ya sobat tani. Saya sarankan untuk di daerah panas Besemah itu juga bagus. Ada juga Arsad tuh bagus tuh, Arsad daun lebar. Untuk klon Bagio saya belum uji coba di daerah MDPL 300. Seperti itu ya sobat tani. Sebetulnya untuk bulat enggaknya kita rajin memokuskan bahan ya. Kembali saya seringkan, rajinlah memokuskan bahan. Nah, seperti apa memokuskan bahan sudah kita bikinkan videonya, silahkan monggo dikepoin aja di video sebelumnya. Trik memokuskan bahan unsur hara tuh ya, supaya unsur hara itu fokus ke dompolan kopi kita dan B0 tuh ya, sudah sering kita jelaskan. Supaya apa? Tujuannya dompolannya itu bulat. Nah, akan tetapi untuk klon yang tidak tahan di cuaca kemarau basah, memang walaupun pupuk kita sudah maksimal, itu karena klonnya nggak tangguh, jadi rentan sekali pecah dompol. Itu ya sobat tani. Ada lagi dari _ Susanto Talib. Pak, untuk tanaman kopi sistem pagar, perlukah penyiapan bahan B0? Terima kasih. Oke, perlu ya. Walaupun sistem tanam pagar sama aja, titik tumbuh di bulan 10. Jadi tergantung dari usia sambungannya ya sobat tani, atau usia tanamannya. Ini kan sistem pagar ya, bukan sambungan. Mungkin ada juga sistem pagar yang sistem sambung lancur menggunakan klon Jumani itu ya. Bawahnya Liberica, atasnya klon Jumani, itu kan sambungan juga. Tapi itu tetap ada penyetingan. Sama saja, titik tumbuh kita gunakan di titik tumbuh bulan 10 supaya apa sobat tani? Supaya aman dari buah penyelang. Seperti itu ya sobat tani. Ada lagi pertanyaan dari _ Ujang Kasmito. Kalau di bulan 11 ini untuk
pemupukan masih bagus? Oke, saya jawab kembali. Jadi bagus ya Sobat Tani. Bahkan saya pun lagi proses juga melakukan pemupukan sambil menyambung kopi. Jadi bulan 11 ini sering saya sharingkan, bahkan di beberapa konten video saya yang lalu, gunakanlah NPK ya. Boleh NPK Posca, NPK Plus ya, NPK Yaramila atau NPK Grower. Mari silahkan gunakan pupuk buah berimbang, yaitu NPK. Sesuaikan dengan dompet Sobat Tani masing-masing. Kalau kita kejangkaunya NPK Posca Plus, ya pakai Posca Plus. Kalau kita kejangkaunya pakai NPK Grower, ya monggo, lebih bagus lagi NPK Grower. Jika ada penambahan, mungkin di tempat Sobat Tani untuk kopinya sakit tuh, banyak yang sakit atau perlu membutuhkan nitrogen, jangan menggunakan urea. Saya sarankan gunakanlah ZA ya, karena ZA pun ada sistem pembenah tanah, ada sistem memperkuat imun pada tanaman kopi kita ya, ada sistem menyembuhkannya, bukan hanya penyubur. Di kandungan ZA ada sistem penyembuh dari penyakit, bahkan bisa mencegah hama dan penyakit. Makanya NPK ditambah ZA itu bagus, plus ditambah KCL juga itu bagus. Sesuaikan dengan dosisnya ya Sobat Tani. Yang request untuk pencampurannya monggo di komentar saja ya di video yang Bang Kopi Express buat sekarang. Seperti itu ya Sobat Tani. Untuk pemupukan monggo bulan 11 masih bagus, itu pupuk buah berimbang. Oke, pertanyaan Mas Suranto ya, underscore Mas Suranto ini sama pertanyaan Mas yang tadi mengenai kopi yang cocok untuk MDPL 74 ya. Bisa dicoba Besema, Arsat ya, atau Klon Tugusari itu. Biasanya Klon Tugusari pun semakin darahnya panas semakin bagus. Oke. Ini Mas Hire Dracak nih. Underscore Mas, di tempat saya MDPL 700 kalau mupuk berapa kali dalam setiap musim? Nah, untuk pemupukan ya, ini enggak serta-merta sama. Bisa Sobat Tani cek tingkat kesuburan di tempat Sobat Tani ya Sobat Tani. Berbeda halnya di tempat yang sudah memang untuk unsur hara itu sudah benar-benar sangat-sangat minim. Seperti di daerah Danau Ranau sana, di sana daerahnya sangat subur, jadi untuk pemupukan pun bisa menggunakan sistem 2 kali pemupukan udah cukup. Tapi kalau di tempat saya bisa 3 kali, bahkan 4 kali ya. Nanti saya akan terapkan 4 kali kalau di tempat saya. Karena kenapa? Karena di tempat saya sudah untuk tingkat kesuburan sudah sangat berkurang sekali ya. Itu ya Sobat Tani. Oke, ini underscore Muhammad Asoha. Bang mau nyetek katanya, atau mau nyambung kopi nunggu antres daun lebar. Dari Bang Kopi kapan ready ya? Belum ya. Nanti kita info-info lagi. Belum ada yang ready. Saat ini 5 ruas. Apa rekom untuk bahan? 5 ruas sunat dulu ya Mas, atau nolkan dulu. Karena 5 ruas sangat-sangat berpotensi buat penyelang. Pertanyaan dari underscore Mabela Hamdulillah ya. Bang, itu sambungan bulan berapa? Oke, itu di video yang kemarin ya. Itu sambungan di bulan 11 pertengahan. Ya, seperti sekarang ya, 11 tanggal 20. Maka seperti itu hasilnya. Jika yang menyambung di bulan 11 sekarang nih, tanggal 20, itulah ya di video yang kemarin hasilnya seperti itu. Di tahun 2026 buahnya cukup lumayan lebat.
Bang, Andres Klon Arsat ada nggak? Oke, ada tapi belum panjang ya. Mas Reno. Oke, terima kasih juga ya Mas Reno dari Pesawaran. Yang katanya masih memulai berkebun kopi. Semangat ya Mas Reno. Selalu stay tune terus Mas Reno. Mudah-mudahan cepat sukses ya. Ini Mas Huda underscore Mas Huda ini. Itu kopi apa? Itu klon daun lebar ya yang di video kemarin. Oke, underscore ini Mas Aguy. Terima kasih Mas. Katanya sudah dijadikan entres yang pecah pori ya, yang sebatan ya. Yang sekarang pecah pori atau bukan bunga, jadikan entres aja ya, saran dari saya. Kalau yang bunga itu masih ikut musim. Kalau di daerah panas musimnya di bulan 7, kalau di daerah dingin itu bisa kena di bulan 9 atau 10, musim penghujung yang sekarang bunga. Oke, Mas Ago ini mau menggunakan pupuk katanya. Buat bulan 2 ini saya pakai Merauke. Kali nitrat kalsium 46% dan nitrogen 16%. Gimana menurut Bang Kopi Express? Jadi untuk di bulan 2 nanti ya seperti biasa. Saya menggunakan NPK dan kalium dulu. Itu ya kalau mau memupuk bulan 2. Nanti di bulan 4 baru nitrea aja. Banyumas. Apa kabar Banyumas? Nah, ini pemula katanya mau menanam kopi juga. Banyak kopi liar yang ditanyakan katanya. Satu, misal dari tunas air, jika dipotong pucuk, apa nantinya akan tumbuh tunas air yang ke samping untuk jadi bahan as? Ya, tumbuh ya, tapi yang ke samping itu harus kita punggem. Itu ya, kalau disunat. Itu adapun yang tumbuh dari bawah ranting itu nantinya akan tumbuhnya ke atas bukan ke samping. Ya, itu akan jadi lancuran lagi. Dan yang ke samping itu yang kita punggem, harusnya seperti itu. Kalau untuk sistem punggem ya dari lancuran biasa. Nah, ini nanti kita jelaskan juga tentang ranting produktif ya, sobat tani kita Mas Saryo. Yang belum paham tentang ranting produktif nanti kita jelaskan ya. Oke, yang menanyakan gunting elektrik, cek aja di Shopee Mas. Bervariasi. Kayak yang dari Kaur nih, ada yang bertanya akun underscore selfie aja, ini dari Kaur. Oke, saya ucapkan terima kasih yang dari Kaur. Ini ada juga yang bertanya, Bang, kalau bahan sekarang udah ada yang 3 ruas, gimana tuh Bang? 3 ruas kembali saya sarankan untuk klon Jarwo, seperti yang akan kita spill nanti. Gak apa-apa, bagus rekomendasi. Untuk klon yang lain, jangan dulu. Kita konsisten di sekarang bulan 11 pertengahan, kita konsisten di 1 ruas ya. Kalau yang 3 ruas, kita jadikan entres aja. 3 ruas tanggung, biasanya yang kepakai hanya 1 ruas. Nyunatnya nanti di bulan 12. Oke, jalur Palembang Wong Kitogalo. Apa kabar ya? Semoga sekarang lagi stay tune.
Tolong contohkan cara detail cara membuat jenis klon kopi baru. Oke, kita contohkan ya. Di next video berikutnya kita contohkan. Oke, terima kasih Mas Supriyadi ya yang selalu hadir. Oke. Underscore Azizen Phone, dan beliau menanyakan, hadir bang, boleh COD terus bersemahnya? Boleh, cuman kan sekarang masih pendek ya Sobat Tani. Mas mau nanya, merempel daun ketika buah kopi udah seperti apa ya? Demegan, monggo dirempel dengan trik pakai gunting ya, jangan dirempel pakai tangan kosong. Bang Badrul Rozaki dari ini Lampung Banjit ini ya, biasanya dari Banjit Bang ini. Tetap stay tune katanya. Oke Bang Kopi, 3 hari yang lalu sibuk sekali dengan rutinitas yang lain ya, mohon maaf nggak sempet upload. Kembali belum ya Bang Rojak, belum bisa COD interestnya. Oke, dari BWI atau Banyuwangi. Terima kasih ya yang mempunyai akun Sinyo. Selalu stay tune ya ini Mas Sinyo dari BWI atau Banyuwangi. Terima kasih banyak, sukses selalu ya. Tasikmalaya mantap. Oke, terima kasih yang dari Tasikmalaya. Purworejo, terima kasih. Oke, yang minta nomor WA belum sempat bikin yang baru nomor WA-nya ya, Sobat Tani. Nanti kita usahakan ya. Karena limit ya nomor kakak punya saya mau bikin WA tuh. Karena di 2 nomor di HP yang dulu sempat hilang, yang masih channel Kopi Jalan Santuy itu, jadi susah nih limit punya Bang Kopi Express. Nanti kita usahakan untuk nomor WA. Jatim, arek-arek Jatim ya, saya ucapkan selamat siang. Yang mau membasmi hama, monggo pakai metaklor boleh, yang disemprotkan. Ada juga pakai Purdan Plus masih boleh karena masih demegan, atau Moto Yuyu. Magelang, saya ucapkan selamat sore juga Magelang, atau selamat siang. Wonosobo, Abah Julpa ini selalu stay tune ya. Saya ucapkan terima kasih, sukses selalu Abah. Oke, pertanyaan dari Tri Agung underscore Mas Tri Agung. Bang, ada yang bilang katanya kalau akar serabutnya putus karena dikoret atau digarok itu akan membuat rontok mata yuyu, apakah benar? Tergantung ya Sobat Tani, kalau stres kopinya ya rontok karena layu ya, tapi kalau sehat-sehat aja itu nggak apa-apa, nggak akan buat atau nggak bikin rontok ya, seperti itu. Terjawab semua ya Sobat Tani dari kanal YouTube. Kita akan jawab langsung dari kanal YouTube aja, yang belum kejawab kita review kopi ini sesuai janji saya tadi ya Sobat Tani. Nah, di kebunnya Pak Mehmet ini banyak yang terkena hama ya, ini yang hitam-hitam ini hama. Dan Pak Mehmet juga kurang unsur hara buahnya. Kalium fosfatnya ini kurang. Ya, nih. Ini gosong seperti ini diakibatkan karena sudah lumayan lama ya terjadi pembolongan atau penggerek buah. Hama penggerek buah ini adalah namanya PBKO, dia masuk juga ke ranting sebelum berbuah. Ya, sebelum berbuah dia masuk ke ranting. Sudah demegan,
dia masuk ke buah. Ini ya yang namanya PBKO yang menjengkelkan. Ya, kita kumpulin yang banyak yang kena nih sobat tani ya. Inilah klon jarwo ya sobat tani ini. Kalau ini perawatannya maksimal, amazing sekali nih sejatinya klon ini. Nih, bisa tampak ya oleh sobat tani. Dompolannya wow, amazing. Kalau kalium fosfatnya terpenuhi ini tidak seperti ini nih. Tuh, banyak yang kayak gini ya. Sayang nih Pak Mehmet. Nih, kita kumpulkan nih. Tuh, kita cek. Tuh, bolong. Bolong ya sobat tani. Jadi ini bukan jamur, ini bukan jamur ya sobat tani, tapi ini efek dari hama dan kekurangan kalium fosfat. Nah, kenapa saya sarankan untuk klon jarwo ini untuk rekomendasi 3 ruas? Karena bagus dipanen rayakan di bulan 4 awal. Nah, kalau ini dipanennya di bulan 2 ini ya. Bulan 2 udah panen. Padahal ini MDPL 1000 ya. Nah, sobat tani jika mempunyai yang pecah pori tidak dijadikan bahan antres, maka panen rayanya ya di bulan 1 dan bulan 2 itu ya. Akan tetapi yang saya khawatirkan ketika saya sarankan yang pecah pori sekarang tidak dijadikan antres karena jenis sambungannya bukan daun lebar atau jarwo seperti ini, maka akan terjadi pecah dompol yang luar biasa kalau selain klon jarwo dan daun lebar ya sobat tani. Nih, dari kejauhan seperti ini, amazing kan ya sobat tani. Ini bisa mencapai 2 kg per pohon, 2 kg biji kopi kering, karena ini sambungan barusan buah. Nah, Pak Mehmet ketika melakukan penyambungan di bulan 3 ini 3 akhir telat keluar tumbuh bahan, bulan 4 barusan keluar, alhasil seperti ini ya. Oke, jadi hama pun perlu kita atasi ya sobat tani. Jangan sampai bolong-bolong terkena hama PBKO. Untuk penanganan enggak serta-merta harus sebulan sekali, harus 3 minggu sekali. Kita cek aja ketika buahnya ini mulai terkena ada bintik-bintik atau ada hama yang lain, segera lakukan penyemprotan. Seperti itu ya sobat tani ya. Oke sobat tani, untuk sharing kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini, mengingat durasi juga udah sangat panjang sekali. Dan mudah-mudahan ada hal positif tentunya dari konten video yang saya sharingkan pada sore kali ini. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.